Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 1-8 tentang Yesus yang melawan kritik orang-orang Yahudi terkait dengan pelanggaran hukum Sabat dengan memetik gandum pada hari Sabat. Apa inspirasinya untuk kita? Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ini pengandaian saja. Misalnya, ada orang merasa sangat lapar. Di sana tidak ada warung, dia juga tidak punya uang. Tapi kemudian ketika melewati kebun orang setelah berusaha menahan lapar, dia melihat pepaya di kebun orang yang sudah matang, lalu kemudian memetiknya tanpa izin dan memakannya. Dia kembali hidup, dia bisa melanjutkan segala aktivitasnya, dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Dia tidak jadi pingsan, apalagi mati, katakanlah demikian. Kiranya saudara-saudari dia dibenarkan demi kelangsungan hidupnya, demi keselamatan jiwa meskipun barangkali dianggap mencuri. Di sini ada nyawa yang diperjuangkan, ada nilai hidup yang dipertaruhkan. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melalui sebuah ladang gandum. Saat itu mereka lapar, maka mereka memetik beberapa gandum dan memakannya. Orang Farisi memberi kritik bahwa mereka melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Sesuatu yang dilarang karena mereka memetik gandum. Mungkin tidak hanya memetik, bisa juga dianggap mencuri karena tanpa izin sang pemilik ladang gandum. Para murid dituduh mencuri sekaligus melanggar hari Sabat. Peraturan Sabat melarang orang bekerja, memetik gandum, apalagi mencuri pada hari Sabat. Mengapa demikian? Karena hukum Taurat melarang seseorang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Memetik gandum itu sama dengan memanen. Memecahkan bulir gandum disamakan dengan pekerjaan mengirik. Memisahkan isi gandum dari ampasnya itu disamakan dengan melakukan pekerjaan menampi. Oleh sebab itu mereka dituduh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus melawan kritik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dengan mengemukakan 3 argumen, yakni perbuatan Daud sebagaimana termaktub dalam 1 Samuel bab 21 ayat 1-6. Kemudian tindakan imam pada hari Sabat dalam Imamat bab 24 ayat 5-9. Perkataan Nabi Hosea bab 6 ayat 6.
yang menjadi penutup perikop tadi. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Menurut Yesus, saudara-saudara, kebutuhan dasar manusia mesti ditempatkan di atas hal-hal yang lain, seperti hukum Sabat, seperti ritus-ritus, upacara-upacara, atau ibadah-ibadah. Hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia diperuntukkan bagi hukum. Vox populi suprema lex, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Karena itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus mengeritik orang Farisi dan ahli Taurat bukan karena Yesus tidak mau bahwa aturan itu ditaati, tetapi di atas aturan ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diperjuangkan, yang perlu diutamakan, yang perlu diprioritaskan. Manakala hidup terancam, maka aturan apapun boleh dilanggar untuk keselamatan jiwa. Itulah yang terjadi ketika ada kelaparan. Orang tidak berpikir lagi soal apakah mencuri atau tidak mencuri. Yang penting selamatkan nyawa lebih dulu. Karena tidak ada niat jahat di sana. Niatnya adalah justru untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan hidup. Dan itu nilainya jauh lebih tinggi di atas macam-macam peraturan. Karena itulah Yesus menutup sabdanya hari ini dengan mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Dalam situasi yang biasa, peraturan diikuti. Tetapi dalam situasi darurat, manakala ada ancaman akan kehidupan, akan nyawa, maka yang harus didahulukan bukan peraturan, tetapi keselamatan hidup, keselamatan nyawa. Kiranya saudara-saudari, kita diteguhkan bahwa Yesus bukannya menolak atau membenci peraturan, tapi dalam situasi-situasi tertentu, peraturan harus dinomorduakan. Dan kemanusiaan, kehidupan, nyawa diutamakan. Itulah pesan utamanya. Moga-moga saudari-saudara, kita tercerahkan di dalam penghayatan iman kita dengan macam-macam peraturan, dengan macam-macam ritus, dengan macam-macam upacara, supaya kita tidak mudah memvonis seseorang bersalah tanpa mengetahui apa yang melatar belakangi suatu tindakan. Belas kasih di atas segala macam peraturan. Belas kasih di atas segala macam persembahan. Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mencerahkan kami. Selama ini dalam kehidupan kami seringkali kurang memperhatikan perkara-perkara yang lebih dalam. Kami malas untuk berpikir lebih dalam, lebih jauh. Kurang memperhatikan kehidupan batin kami. Kami lebih sibuk memperhatikan hal-hal yang kurang penting dan mengeluarkan biaya banyak untuk mengurusi hal-hal yang tidak pokok. Seringkali kami juga mudah menghakimi orang-orang, saudari-saudara yang kami anggap bersalah melawan peraturan tanpa berusaha mengenal, mengetahui, memahami lebih dalam apa latar belakang tindakan mereka. Semoga kami bisa mulai memperhatikan yang pokok dalam hidup kami demi kelangsungan hidup kami di dunia dan di akhirat nanti. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.